Baiklah, pengertian manajemen mutu terpadu pendidikan adalah suatu sistem manajemen yang menyuruh mutu sebagai sistem usaha dan profesi pada kepuasan pelaksanaan dengan melibatkan seluruh anggota lembaga pendidikan, berfokus pada terkucap keputusan pelaksanaan yang meliputi seluruh sektorasi yang baik yang berada di dalam organisasi menyapu di luar organisasi. Baik, perbezaan manajemen mutu terpadu pendidikan dengan manajemen lainnya terlibat pada fokus pada pendekatan yang digunakan. Berikut adalah beberapa perbezaan yang diidentifikasi. Yang satu, fokus. Berfokus pada pendidikan dan kualitas lainnya. Pendidikan mendekatkan manajemen lainnya seperti total kualitas. Manajemen berfokus pada kualitas produk dan jelas secara umum. Yang kedua, pendaftaran. Menggunakan pendaftaran yang lebih berfaktuatif dan berfokus pada kualitas pelaksanaan dengan melibatkan seluruh anggota lembaga pendidikan. Manajemen lainnya seperti TKM dapat lebih fokus pada aktuatif dan kualitatif dengan lebih menekankan pada produk pada. Tiga, tujuan dari manajemen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keputusan pelaksanaan, sedangkan manajemen lainnya seperti berfokus pada meningkatkan kualitas produk yang jelas secara umum. Yang keempat, implementasi. Melakukan proses yang disistemkan pada berkualitas dengan melibatkan seluruh anggota lembaga pendidikan. Manajemen lainnya seperti dalam lebih fokus pada integrasi yang secara cepat dan efektif dengan lebih menekankan pada fokus dengan seperti. Yang kelima, kepimpinan. Dalam manajemen modul terpadu harus faktuatif dan berfokus pada seluruh anggota lembaga pendidikan. Manajemen lainnya seperti MTM dapat lebih fokus pada kepemimpinan yang lebih kuat dan berfokus pada aktivitas. Yang keenam, kultus. Budaya mutu yang kuat dalam akan menjelas. Manajemen yang lain seperti dapat lebih fokus pada budaya agresif. Prinsip dan kualitas manajemen mutu terpadu iaitu sebagai berikut. Satu, fokus pada keputusan pelaksanaan dan dalam baik pelaksanaan internal maupun internal merupakan devis pelaksanaan evaluasi mematuhi mutu lulusan, sedangkan pelaksanaan internal menentukan mutu proses dan lingkungan yang terhubung dengan lulusan. Yang kedua, obsesi terhadap mutu dalam organisasi yang menempatkan pelaksanaan menutup mutu. Dalam mutu tersebut, organisasi harus terobsesif untuk memenuhi yang diinginkan. Pelaksanaan yang berarti bahawa semua karyawan berusaha melaksanakan setiap absen pekerjaannya. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ini sangat diperlukan terutama untuk mendasari pekerjaan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan masalah yang berikut dalam pekerjaan yang disesuaikan tersebut. Yang keempat, komitmen jasa panjang merupakan peradian baru. Untuk itu dibutuhkan budaya sekolah yang baru. Komitmen jangka pelaksanaan sangat diperlukan guna mengadakan perubahan budaya agar penanaan mutu terpadu dapat belajar dengan baik. Baiklah, yang selanjutnya, kerjasama. Keterlibatan guru dan staf tata usaha merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan
mutu terpadu. Usaha dalam melibatkan mereka mempunyai manfaat seperti dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan perbaikan yang lebih aktif dan kerana mengucapkan perdagangan dan pemilikan dalam pihak yang harus berhubungan dengan sistematis kerja. Baiklah, yang selanjutnya langkah-langkah manajemen mutu terpadu pendidikan yang perlu ditentukan merupakan di lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: mengubah pola pikiran dari sekolah sebagai unit yang berdiri sendiri menjadi suatu organisasi yang berpusat pada keputusan pelaksanaan. Yang kedua, melakukan perbaiki secara terus menerus untuk meningkatkan untuk pendidikan dalam keputusan pelaksanaan, baik itu dilakukan dalam jangka panjang dan melibatkan semua pihak terkait seperti guru, peserta didik dan wali murid. Yang ketiga, menentukan objek mutu, menentukan sistem mutu yang jelas pada proses untuk sistem aspek pendidikan. Sebagai contohnya bagi semua pihak baik dalam meningkatkan mutu terpadu. Yang keempat, membudayakan budaya mutu yang kuat dalam proses pelaksanaan. Budaya ini semua pihak terbaik untuk berfungsikan secara aktif dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, melibatkan seluruh anggota lembaga pendidikan dalam pelaksanaan proses perbaikan dalam mengembangkan mutu. Keterlibatan ini memerlukan semua pihak terkuat untuk berfungsi secara aktif dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, mengawali dan mengawasi proses dalam hasil pendidikan secara terus-menerus untuk mengatasi bahawa mutu pendidikan terus meningkatkan pada keputusan pelaksanaan terpenuhi. Yang ketujuh, mengembangkan sistem informasi yang efisien untuk mendudukkan proses perbaikan dan pembangunan mutu pendidikan. Sistem ini memungkinkan semua pihak terbaik untuk menyebarkan informasi yang berlaku dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam meningkatkan langkah-langkah yang ditetapkan di lembaga pendidikan fokus pada perbaikan dalam pengembangan mutu pendidikan yang berkelas, melibatkan suatu pihak terbaik dan proses pada keputusan pelaksanaan. Baiklah, yang selanjutnya asesmen pelaksanaan manajemen mutu terpadu dilakukan untuk mengetahui sebagai jauh satu lembaga pendidikan setelah menerapkan secara intensif dan berkualitatif. Yang selanjutnya, langkah-langkah aspek penerapan. Yang pertama, pengumpulan data yang referensi dan angkuran tentang pelaksanaan di lembaga pendidikan. Data ini dapat berubah hasil menunjukkan proses dan kualitas. Yang ketiga, analisis data yang dikumpulkan untuk mengetahui sebagai jauh penerapan telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Analisis dapat melihat model definisi kualitas dalam kualitatif. Yang ketiga, intervensi kelebihan dan keluargaan pelaksanaan. Di lembaga pendidikan, kelebihan dapat berupa peringatan mutu pendidikan, berpuas pelaksanaan dan keninjakan guru sedangkan kekurangan dalam berupa lembaga dapat intensif kekurangan seperti guru dan kualitas sebagai daya. Yang keempat, perbaikan dan perkembangan. Berdasarkan hasil analisis intensif kelebihan dan kekurangan dilakukan perbaikan dan kekurangan mendapatkan di lembaga pendidikan.
Perbaikan ini dapat merupa pelatihan guru, perbaikan proses dan peningkatan sumber daya. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan dan terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahawa penelitian material penjalanan dengan baik dengan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dapat melibatkan penilaian dikerjakan guru, penilaian mutu pendidikan dan penilaian keputusan pelaksanaan. Dalam demikian, aspek-aspek pelaksanaan menunjukkan lembaga pendidikan untuk mengetahui sebagai jauh pelaksanaan telah mencapai tujuan dan saranan yang diperlukan kesana untuk melakukan perbaikan dan pembahagian yang berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya, model pelaksanaan manajemen mutu terpadu pendidikan di sekolah melibatkan beberapa lembaga yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami ide atau gagasan. Memahami konsep yang dimaksudkan dengan menyajikan informasi tentang gagasan tersebut dalam cara yang jelas dan mudah dipahami. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan fokus di pada pendaftaran narratif komposit. Yang kedua, menyikapi dengan definisi awal sistem sekolah. Menyikapi definisi awal sistem sekolah termasuk visi dan misi yang dimiliki. Proses ini tidak terlepas dari informasi yang bersumber dari konsep awal termasuk dipegang melalui surat komunikasi pada sistem sekolah. Yang ketiga, mengembangkan budaya. Mengembangkan budaya mutu yang kuat dan informasi pada keputusan pelaksanaan. Budaya ini mengemukakan semuanya proses terbaik untuk berprestasi secara aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, melakukan perbaikan secara terus-menerus. Melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keputusan pelaksanaan. Perbaikan ini dilakukan dalam jangka panjang dan melibatkan semua pihak terbaik seperti guru, staf pelaksanaan, peserta didik dan wali murid. Yang kelima, pegawaian dan proses dan hasil pendidikan secara terus-menerus untuk melibatkan bahawa mutu pendidikan terus meningkatkan dan keputusan pelaksanaan terpenuhi. Yang keenam, mengembangkan sistem informasi. Mengembangkan sistem informasi yang didesain untuk mendukung proses perbaikan dan pengembangan mutu pendidikan. Sistem ini mengikuti semua pihak terbaik untuk mengembangkan informasi yang berlaku untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketujuh, melibatkan seluruh anggota lembaga pendidikan dalam proses perbaikan dan pengembangan mutu. Keterlibatan ini memungkinkan semua pihak terbaik untuk mengkooperasi secara aktif dan meningkatkan mutu pendidikan. Baiklah, yang selanjutnya, dengan ini demikian metode peningkatan di sekolah melibatkan langkah-langkah yang sistem dan berkualitas untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keputusan pengembangan.